Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring SMP Negeri 2 Pebayuran untuk mata pelajaran matematika di kelas 8 semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Masih di pembahasan bab yang sama mengenai teorema Pythagoras. Untuk tujuan pembelajarannya, kita akan menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui. Perhatikan, kita akan menentukan jenis segitiga. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras, dapat diambil kesimpulan jika A, B, dan C adalah panjang sisi-sisi sebuah segitiga, maka berlaku 3 ketentuan sebagai berikut, ya. Yang pertama, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku, ya. Yang kedua, jika A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Yang ketiga, jika A kuadrat lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Perhatikan contoh berikut. Sebuah segitiga diketahui panjang ketiga sisinya adalah 6, 8, dan 12 cm. Tentukan jenis segitiga tersebut. Ingat, untuk A merupakan sisi miring atau hipotenusa, maka diambil angka yang paling besar. Di sini angka yang paling besar A-nya adalah 12, ya. Dan B-nya 6, C-nya 8, ya. Ingat. Berarti 12 kuadrat titik-titik 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kita belum tahu nih titik-titik ini apakah sama dengan, kurang dari, atau lebih dari, ya. 12 kuadrat sama saja dengan 12 kali 12 menghasilkan 144, sedangkan 6 kuadrat sama saja dengan 6 dikali 6 menghasilkan 36, dan 8 kuadrat sama saja dengan 8 dikali 8 menghasilkan 64. Sehingga di sana 144 titik-titik 36 ditambah 64. Nah, 144 titik-titik, nah 36 ditambah 64 menghasilkan 100. Perhatikan, jika 144 dengan 100, tandanya akan seperti apa? Ya, maka di sana diperoleh 144 lebih besar dari 100. Karena berlaku ketentuan yang keberapa nih? Syarat ke-1, kedua, apa ketiga? Karena 144 lebih besar dari 100, maka karena A kuadrat lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul, ya. Nah, di sana ada keterangannya, karena 12 kuadrat lebih besar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Perhatikan kembali contoh yang kedua. Di sana ada gambar segitiga siku-siku, ya, di mana PR 3 cm, PQ 4 cm, dan QR atau hipotenusanya yaitu 5 cm. Ya. Ingat, ketika kita akan menentukan nilai A, B, dan C pada teorema Pythagoras, kita lihat dulu sisi miring, ya. Sisi miring atau hipotenusanya merupakan angka yang paling besar di antara angka yang lain pada sisi-sisi segitiga, ya. Berarti yang paling besar di sini kan 5 cm, sehingga diperoleh A-nya di sana 5 cm. Kemudian B-nya 3 cm dan C-nya sama dengan 4 cm. Ya, maka A kuadrat titik-titik B kuadrat ditambah C kuadrat. Kita belum tahu, ya, tandanya apakah sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Kita buktikan di sini. A-nya tadi 5, berarti 5 kuadrat titik-titik, B-nya 3 kuadrat ditambah C-nya 4 kuadrat, sehingga
5 kuadrat kan sama dengan 25, titik-titik 3 kuadrat sama dengan 9, dan ditambah 4 kuadrat ini sama dengan 16 ya. Maka di sana 25 sama dengan, 9 ditambah 16 juga menghasilkan 25 ya. Berarti ini berlaku syarat yang keberapa ya, atau ketentuan yang keberapa? Karena A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat ya. Karena sama-sama menghasilkan 25 ya. Maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku, atau karena 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pertemuan pada kesempatan kita kali ini. Ibu harap kita bisa berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.